Halo, berjumpa lagi bersama saya, orang yang masih belum menyebutkan namanya di channelnya sendiri. Bagaimana kabar kalian, wahai para penonton? Sehat kan? Gak sakit? Gak ingusan? Gak pilek? Gak batuk? Oke. Bagaimana alur cerita anime Kimi no Na wa yang saya bahas di video sebelumnya? Semoga bisa menghibur wahai kalian semua dimanapun berada. Kali ini saya masih bersama tim AR17, yakni saya sendiri, akan membahas sebuah film yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan filmnya, karena sudah sering tayang di layar kaca televisi Anda. Marilah kita bahas filmnya. Inilah Rumah Balon. Ups, sorry, maaf, maksudnya rumah yang terbang dengan balon. Inilah Up. Tapi sebelum itu, marilah kita putar dulu logo channelnya. Film yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios ini dan dirilis oleh Walt Disney Pictures adalah film petualangan bergenre komedi dan drama animasi CGI Amerika yang dirilis pada tahun 2009. Film ini akan lebih berfokus pada kedua karakter utama, yakni seorang orang tua yang bernama Carl Fredricksen dan seorang anak laki-laki yang bernama Russell. Film ini disutradarai oleh PT Dr. dan Bob Peterson dengan pengisi suara Edward Answer sebagai Tuan Fredricksen dan Jordan Nagai sebagai Russell. Ini adalah salah satu film yang mendapatkan penghargaan Academy Awards untuk film animasi terbaik pada tahun 2010. Film ini akan mengisahkan tentang perjalanan Tuan Fredricksen dan Russell untuk berangkat memenuhi mimpinya pergi ke Paradise Falls dan memenuhi janji yang dibuat untuk mendiang istrinya Ellie. Oke, tanpa menunggu lagi, izinkan saya mempersembahkan film yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sedang menunggu, termasuk saya sendiri yang juga telah menunggu. Inilah Up. Film dibuka di sebuah bioskop pada tahun 1930 yang sedang menayangkan seseorang penjelajah terkenal bernama Carlos Mans yang telah menemukan sebuah kerangka makhluk purba di sebuah dataran yang bernama Paradise Falls. Dan Carl Fredricksen yang pada saat itu sedang berusia 8 tahun. Akan tetapi, para ilmuwan menuduh Mans memalsukan penemuannya dan mencopotnya dari gelarnya. Kemudian karena merasa dipermalukan, Mons bertekad untuk menangkap makhluk itu hidup-hidup dan tidak akan kembali sebelum menemukannya. Saat pulang, di jalan Mons mendengar suara seseorang yang seperti sedang mengemudikan pesawat dari dalam rumah kosong. Carl pun kemudian menghampiri rumah tersebut dan melihat seorang anak perempuan di sana. Ketika melihat di dinding, ia menemukan artikel tentang Mons idolanya. Dan betapa terkejutnya Carl karena anak perempuan itu berteriak di depannya dan membuat balonnya meluncur ke atas. Anak itu pun memberikan sebuah lencana yang terbuat dari tutup kaleng soda sebagai tanda ia boleh bergabung di klubnya. Ia kemudian memberitahu di mana balonnya berada dan memperkenalkan dirinya yang bernama Ellie. Ternyata balonnya berada di seberang papan kayu tipis. Ketika Carl akan mengambil balon tersebut, papan itu pun patah dan Carl terjatuh kemudian menyebabkan lengan kanannya patah. Pada malam harinya, Carl, susah loh nyebutin nama Carl. Kita panggil nama belakangnya aja ya, Fredricksen. Oke, pada malam harinya ketika Fredricksen sedang membaca buku, Ellie datang mengembalikan balon tadi dan membagikan petualangan besar hidupnya yang ditulis dalam buku My Adventure Book. Dan Ellie memberitahu bahwa ia akan pergi ke Amerika tapi Selatan, maksudnya Amerika Selatan, dan tinggal kemudian memiliki rumah di Paradise Falls. Mendengar hal itu, Fredricksen pun terkesan kepada Ellie. Dan Ellie membuat Fredricksen berjanji bahwa ia akan pergi bersamanya ke Paradise Falls. Setelah beberapa tahun, Ellie dan Fredricksen pun menikah. Kemudian, mereka memperbaiki markas Ellie dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Dan mereka hidup bahagia di sana selamanya. Tamat. Ups, masih belum. Di sana mereka melewati hidup dengan bahagia. Sampai pada suatu hari, mereka mempersiapkan kamar untuk anak yang sedang dikandung Ellie. Namun, takdir berkata lain. Petaka muncul di sini saat Ellie mengalami keguguran, dan ia divonis tidak akan bisa mempunyai anak. Pada suatu hari, Fredricksen memberikan Ellie buku petualangan, dan mereka merubah kamar bayi tersebut menjadi tempat yang dulu Ellie impikan. Mereka berencana untuk pergi ke Paradise Falls bersama, dan mereka mulai mengumpulkan uang untuk pergi ke sana. Tapi tabungan itu tidak kunjung cukup, karena berbagai cobaan menimpa mereka. Hari demi hari, tahun demi tahun, sampai mereka menua bersama. Mereka nikmati dengan bahagia, sampai pada suatu hari, Fredricksen akan memberitahukan hal baik bahwa uang tabungan yang mereka kumpulkan sudah cukup untuk pergi ke Paradise Falls. Namun, kabar buruk juga menimpa mereka. Ellie kemudian jatuh sakit dan Ellie memberikan buku petualangannya pada Fredricksen.
karena Ellie sudah merasakan bahwa tubuhnya semakin melemah. Sampai pada suatu hari, Ellie meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Setelah kepergian Ellie, Fredrickson mengawali hari seperti kehilangan arah. Saat ia duduk di teras rumah, pemandangan terlihat sangat parah. Rumah-rumah kecil yang dulu berada di sekeliling rumahnya kini digantikan dengan pembangunan gedung-gedung tinggi, dan hanya tersisa rumah kecil yakni rumah Fredrickson di sekitar tempat konstruksi. Saat ia melihat surat di kotak suratnya, ia menghampirinya dan mengambilnya kemudian membersihkannya. Di saat Fredrickson sedang menonton televisi, terdengar suara ketukan dari luar. Dan ada seorang anak yang datang kepadanya. Anak itu memperkenalkan diri, namanya adalah Russell. Ia adalah anak pramuka dan menunjukkan bahwa ada lencana yang kosong pada Fredrickson. Lencana itu adalah lencana membantu orang tua, dan Russell harus mendapatkannya agar ia menjadi pramuka senior, dan akan membantu Fredrickson untuk mendapatkannya. Fredrickson pun menutup pintu, tetapi kaki anak itu tersangkut di pintunya. Fredrickson tidak ada pilihan lain selain membukanya. Ia berkata bahwa ada seekor burung besar bernama Snipe yang selalu datang masuk ke halamannya dan memakan tanaman Fredrickson. Fredrickson yang sudah tua dan lemah tidak bisa menangkapnya. Russell kemudian mencari burung itu dan ia tidak akan menemukannya karena itu hanyalah karangan Fredrickson semata. Tiba-tiba di sini sebuah alat berat mundur dan menabrak kotak surat Fredrickson. Ketika salah satu pekerja konstruksi itu ingin membantu memperbaiki kotak suratnya, tanpa sengaja Fredrickson memukul kepala pekerja itu dengan tongkatnya sampai berdarah. Karena kejadian itu, Fredrickson dituntut dan ia memasuki persidangan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan. Namun, sang penggugat mencabut tuntutannya karena ia merasa kasihan kepada Fredrickson dan menganggapnya sebagai bukan ancaman, tetapi dengan satu syarat, yakni orang-orang dari Sandy Oaks akan menjemputnya besok. Pada malam hari, Fredrickson membuka buku petualangannya bersama Ellie. Fredrickson kemudian bertekad membawa rumahnya ke Paradise Falls dan mewujudkan mimpinya bersama Ellie dulu. Pada pagi harinya, ketika para petugas panti jompo menjemput Fredrickson, Fredrickson pun memberikan kopernya dan meminta izin untuk mengucapkan perpisahan kepada rumahnya. Para petugas melihat banyak tabung gas di depan rumah Fredrickson. Dan tanpa disangka-sangka, muncullah ribuan balon yang diikat pada rumah Fredrickson yang membuat rumahnya terbang. Para petugas panti jompo pun hanya bisa terheran-heran melihat Fredrickson yang mengucapkan selamat tinggal dari rumahnya yang terbang. Perlahan tapi pasti, rumah tersebut terbang dan menjauh dari kota. Fredrickson menggunakan layar yang terbuat dari tirai jendela untuk mengendalikan rumahnya agar bisa sampai ke Paradise Falls. Tak lama kemudian, ketika Fredrickson sedang duduk bersantai, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Dan ternyata itu adalah Russell, sang bocah pramuka yang tadi mencari Snipe. Fredrickson kemudian mengizinkannya masuk. Ketika di dalam, Russell tak henti-henti menyentuh benda Fredrickson. Fredrickson memikirkan berbagai cara agar bisa menurunkan Russell, tapi tidak ia lakukan. Tak lama kemudian terdengar suara guntur yang ternyata itu berasal dari awan cumulonimbus. Oh iya, awan cumulonimbus adalah awan vertikal menjulang yang sangat tinggi, padat dan terlibat dalam badai petir dan cuaca dingin lainnya, dan sangat berbahaya bagi penerbangan. Itu saya baca di Google ya. Oke, kita lanjutkan. Fredrickson mencoba menghindari awan tersebut, namun naas, rumahnya tertarik masuk ke dalam awan cumulonimbus, dan ia terombang-ambing di dalam rumahnya. Saat Fredrickson terbangun, cuaca sudah cerah dan ternyata Russell yang mengendalikan rumahnya ketika Fredrickson tertidur. Setelah itu, Russell memberitahu bahwa mereka sudah berada di Amerika Selatan. Ia mengetahui hal itu dari GPS yang diberikan ayahnya. Namun karena kecerobohannya, GPS itu pun terlempar keluar jendela dan jatuh entah kemana. Tak lama kemudian, ketika Fredrickson melepas beberapa balon untuk menurunkan Russell, ia melihat objek yang seperti bangunan dan ketika didekati ternyata hanyalah batu yang diselimuti kabut tebal. Tanpa disadari, rumahnya turun dan menghantam tanah yang membuat Fredrickson dan Russell terlempar keluar rumahnya. Saat mereka terjatuh, rumahnya melayang di atas mereka dan untungnya Fredrickson berhasil meraih selang air rumahnya. Dan tak disangka-sangka, setelah kabut menghilang, ternyata mereka telah sampai di seberang Paradise Falls. Fredrickson pun menyuruh Russell untuk naik ke atas teras rumah dan menaikkannya, namun gagal.
Kemudian mereka memutuskan untuk berjalan menyusuri lembah dengan tali yang menarik rumahnya di pinggang mereka, dan hanya mempunyai waktu 3 hari sebelum balonnya menguap. Tak lama kemudian, Russell ingin buang air besar. Dan setelah buang air besar, ia menemukan jejak kaki yang seperti burung besar. Saat Russell mencoba memakan coklat yang ia punya, tiba-tiba muncullah seekor burung besar karena menyukai coklat yang Russell bawa. Kemudian Russell memperkenalkan burung itu yang ia namai Kevin kepada Fredrickson. Dan ia memohon agar bisa memelihara Kevin, namun Fredrickson tidak mengizinkannya. Setelah itu, tanpa sepengetahuan Fredrickson, Russell menuntun Kevin mengikuti mereka dengan cara memberikannya coklat. Ketika berjalan di sekeliling tumpukan batu, ia mendengar suara yang seperti suara manusia dan melihat sebuah objek yang seperti manusia. Ketika menghampiri objek tersebut, ternyata hanyalah batu, dan betapa terkejutnya mereka melihat anjing yang bisa berbicara dengan kalung yang canggih. Anjing itu memperkenalkan diri, namanya adalah Duck. Duck di sini menceritakan bahwa ia ditugaskan untuk mencari burung dan membawanya, yakni Kevin. Scene pun berpindah pada sekumpulan anjing, yakni kumpulan Duck yang dipimpin oleh Alpha, si anjing ganas, yang ditugaskan untuk menangkap Kevin. Dan mereka melacak kemana Kevin pergi. Pada malam harinya, saat hujan deras, Fredrickson membuat api unggun kecil di bawah rumahnya, dan mereka pun beristirahat. Pagi hari tiba dan Kevin menghilang. Ternyata Kevin berada di atap rumah Fredrickson dan mengumpulkan makanan untuk anaknya dan pergi. Tiba-tiba datang segerombolan anjing mengepung mereka. Anjing-anjing ini adalah gerombolan Duck yang datang mencari Kevin. Anjing-anjing itu kemudian menggiring Fredrickson dan Russell ke markas mereka. Dia bertemu dengan tuan mereka, dan ternyata ia adalah Charles Mons, yakni penjelajah yang dulu sangat diidolakan oleh Fredrickson dan Ellie. Setelah Fredrickson menjelaskan, Mons kemudian memberitahu bahwa Fredrickson bukanlah penyusup dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam pesawat miliknya. Di dalam pesawat terdapat fosil-fosil hewan yang sudah Mons kumpulkan, serta Mons memberikan hidangan yang tampak mengejutkan. Di tengah-tengah percakapan, Mons pun menjelaskan bahwa ia sudah menghabiskan hidupnya untuk mencari burung yang yakni Kevin. Saat Russell melihat ke fosil burung itu, ternyata itu adalah burung sejenis Kevin yang mengikuti mereka karena menyukai coklat. Namun Fredrickson di sini mencoba menutupinya dan berkata bahwa burung itu sudah pergi. Mons pun di sini mendesak Fredrickson agar berkata jujur. Tiba-tiba terdengar suara Kevin dari atap rumah Fredrickson, dan Mons pun berencana untuk menangkap Kevin, dan ia menjadikan Fredrickson sebagai musuh. Setelah itu, terjadilah kejar-kejaran antara gerombolan anjing Mons dan Fredrickson. Kemudian Fredrickson dituntun oleh Doc, si anjing baik yang tadi mengikuti mereka. Kevin yang melihat anjing-anjing itu dari atap rumah berusaha membantu Fredrickson dengan cara mengangkatnya di punggungnya agar berlari lebih cepat. Sampai pada sebuah tebing, Kevin yang mencoba melompat, namun di sini kakinya digigit oleh Alpha, dan Alpha serta anjing lainnya terjatuh. Namun kaki Kevin di sini terluka dan dia tidak bisa berdiri. Ketika Russell mendengar suara anak-anak Kevin, ia mencoba membujuk Fredrickson agar bisa membawa Kevin kembali ke rumahnya. Fredrickson pun yang menganggap Kevin berjasa membawanya keluar dari kejar-kejaran anjing tadi, mencoba untuk membawa Kevin ke sarangnya dengan cepat. Mereka kini telah menemukan sarang Kevin serta membantunya menemui anak-anaknya. Namun, Mons yang kini menemukan lokasi mereka dari kalung yang Doc pakai melempar jaring kepada Kevin. Ketika Fredrickson mencoba melepaskan jaring yang mengikat Kevin dengan kejamnya, Mons membakar rumah Fredrickson yang menyebabkan beberapa balon meledak. Fredrickson pun mencoba memadamkan api yang membakar rumahnya dan meninggalkan Kevin yang kini telah dibawa oleh Mons. Russell di sini berbicara bahwa Fredrickson sangat kejam karena membiarkan Kevin ditangkap dan dibawa oleh anjing-anjing tersebut. Dan Fredrickson pun membalas bahwa ia di sini tidak peduli dengan apa yang terjadi. Yang ia inginkan hanyalah membawa rumahnya di sebelah air terjun itu. Kemudian Fredrickson mencoba membawa rumahnya ke tempat yang ia maksud. Sampai ia dan rumahnya telah tiba di air terjun Paradise Falls. Namun di sini Russell melempar lencana pramukanya dan berkata, "Saya tidak mau lagi." Fredrickson pun menata semua barang di rumahnya yang sebelumnya berantakan.
Ia kemudian melihat buku kenangan bersama Ellie. Dan di sini ia terlihat sedih karena melihat foto kenangan indahnya bersama Ellie dulu. Sampai ia menyadari bahwa ia tidak bisa mempunyai anak. Dan mengapa ia bertindak keras kepada Russell? Karena ia di sini tidak pernah merasakan kehadiran anak. Fredrickson pun mencoba meminta maaf kepada Russell, dan saat ia pergi keluar rumah, terlihat Russell yang terbang dengan balon yang ia ikat di tubuhnya untuk mencoba menyelamatkan Kevin. Dengan alat yang terlihat seperti penyedot debu, ia pun terbang. Fredrickson kemudian mencoba menyusul Russell dengan cara membuang semua barang agar rumahnya bisa terbang. Saat sedang terbang, terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah, dan ternyata itu adalah Doug yang masih setia kepada Fredrickson. Russell yang terbang pun menemukan pesawat Mons dan langsung memasukinya lewat jendela. Namun ia ketahuan oleh anjing-anjing itu dan langsung disandera oleh Mons, dan Mons berusaha membuang Russell. Fredrickson pun mengarahkan rumahnya ke arah pesawat itu. Dan ketika ia mendengar teriakan Russell, ia berusaha menyelamatkannya dan berhasil, kemudian mengurungnya di dalam rumah. Fredrickson dan Doug kini memasuki pesawat dan mencari jalan untuk menemui Kevin. Saat menemukan Kevin, terlihat banyak anjing-anjing yang menjaganya. Fredrickson kemudian mempunyai ide, yakni melempar sebuah balon ke sebuah ruangan yang membuat semua anjing itu terkurung. Dan mereka melepaskan Kevin dari sebuah kandang. Russell di sini mencoba melepaskan diri dan malah terjatuh, dan ia bergelantungan di bawah rumah Fredrickson. Mons mengirim beberapa pesawat kecil untuk menjatuhkan rumah Fredrickson. Dan setelah itu, di sini terjadilah pertarungan antara dua orang tua, yakni Mons dan Fredrickson. Di sisi lain, saat Doug telah tersudut, dia tak sengaja menyenggol kendali pesawat yang membuat pesawat miring, dan berhasil mengurung Alpha dengan corong rasa malu yang membuatnya terjebak. Russell di sini memiliki keyakinan. Dia naik ke atas rumah, kemudian meneriaki tupai pada anjing-anjing yang membuat pesawat anjing-anjing itu hancur bertabrakan. Karena di sini anjing-anjing itu terlihat membenci tupai. Fredrickson yang berhasil menyelamatkan Kevin kini naik ke atas pesawat, dan Russell mengendalikan rumah agar mendekati mereka. Namun Fredrickson terjatuh karena Mons menembaki balon rumah Fredrickson. Fredrickson pun di sini menyuruh Russell berpegangan pada Kevin karena ia mempunyai sedikit rencana. Setelah Fredrickson mengeluarkan coklat, Kevin melompat keluar jendela, dan ketika Mons mencoba melompat, kakinya tersangkut di tali balon yang membuatnya terjatuh. Sampai akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Kevin dan selamat dari kejaran Mons yang keras kepala. Namun Fredrickson terlihat agak sedih karena rumahnya jatuh melayang entah kemana. Singkat cerita, mereka kemudian bermain bersama anak-anak Kevin dan mengucapkan selamat tinggal. Fredrickson kemudian pulang bersama pesawat dan anjing-anjing Mons. Sampai tibalah hari pemberian lencana terakhir Russell yang didampingi oleh Fredrickson. Sampai mereka menikmati es krim sambil menghitung mobil bersama. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan rumah Fredrickson yang berada di Paradise Falls. Dan tamat. Bagaimana alur cerita film tadi? Kami selaku tim AR17, yakni saya sendiri, sangat mengucapkan terima kasih karena telah menonton spoiler dari channel ini. Oh iya, kalau kalian ingin seperti film tadi, bisa dicoba traveling dengan rumah kalian dengan cara mengikat ribuan balon di rumah kalian agar rumah kalian bisa terbang. Cukup sampai di sini filmnya. Kalau kalian mau request film, bisa ditulis di kolom komentar. Thanks for watching and sampai jumpa. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bye bye. Dan sekali lagi terima kasih.